Informasi penerimaan CSN atau CPNS dan juga P3K tahun 2023 serta bagaimana cara mendaftarnya kita akan bahas lengkap di video ini, jadi tonton video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di video kali ini kita langsung akan membahas terkait dengan informasi yang sedang hangat yang banyak dibicarakan oleh teman-teman, dan ini per tanggal 10 Agustus tahun 2023. Jadi ada beberapa informasi yang akan saya jelaskan nantinya, dan kalian silakan tonton video sampai tuntas agar tidak ada informasi yang terlewatkan untuk teman-teman yang ingin mengikuti penerimaan CPNS ataupun sekolah ataupun P3K tahun 2023 ini. Nah, informasi yang pertama kita awali dari jadwal yang dikeluarkan dari BKN untuk Kemenpan RB dan juga untuk beberapa instansi terkait dengan jadwal dari penerimaan CPNS dan juga P3K tahun 2023. Jadi kalau kita lihat ini ada surat edaran per tanggal 10 Agustus tahun 2023 terkait dengan penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023. Jadi CSN ini ada dua, yakni ada CPNS dan juga P3K. Nah, ini ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Pan RB, kemudian Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PRB, dan ini merupakan jadwal yang boleh dikatakan memang belum rilis, tetapi ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang bertanya kapan jadwal resminya ataupun apakah sudah ada acuannya, dan inilah jawabannya. Jadi sudah ada jadwal yang sudah beredar, dan ini sekali lagi sebagai acuan, jadi sifatnya belum final. Bisa saja jadwalnya tetap, bisa saja jadwalnya mundur atau lebih dipercepat, dan pastinya informasi ataupun jadwal ini bisa dikatakan sebagai acuan untuk teman-teman semuanya. Nah, kita lihat untuk jadwal dari penerimaan CPNS dan juga P3K, ini kita khusus CPNS ya, dimulai pada 16 September. Artinya September itu akan dimulai rangkaian dari penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk tahun 2023, dan itu akan diakhiri pada bulan Februari ataupun Maret. Itu terakhir dari rangkaian pelaksanaan CPNS atau penerimaan CPNS ini. Jadi mulai September, Oktober, November, Desember 2023, kemudian Januari, Februari, Maret, hampir kurang lebih 7 bulan sampai 2024 atau Maret 2024. Ini rangkaian dari penerimaan tes CPNS tahun 2023 ini. Nah, kita lihat dan kita bahas satu persatu terkait dengan jadwal pelaksanaan ini ataupun rangkaian-rangkaiannya. Yang pertama, pengumuman seleksi dan juga pendaftaran seleksi. Jadi ini banyak teman-teman yang bingung apa itu yang dimaksud dengan pengumuman seleksi dan juga pendaftaran seleksi. Jadi pengumuman seleksi itu biasanya instansi-instansi yang akan membuka atau mengikuti penerimaan CPNS itu akan mengumumkan instansi mereka membuka, kemudian syaratnya apa saja, kemudian cara daftarnya itu di mana. Nah, itu akan diumumkan oleh masing-masing instansi yang ingin membuka. Contohnya misalnya Kemenkumham. Nah, Kemenkumham misalnya sampai sejauh ini kan memang belum ada apa saja formasi yang akan dibuka atau Kemenkumham ikut atau tidak penerimaan CPNS 2023 ini. Nah, ini biasanya akan diumumkan pada masa pengumuman seleksi ini. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran seleksi. Nah, pendaftaran seleksi itu adalah jika sudah diumumkan, kemudian dari pihak BKN dan juga Kemenpan RB atau Panselnas itu akan langsung membuka pendaftaran. Jadi pada saat pengumuman seleksi itu sudah tahu formasi apa saja yang dibuka, kemudian pendaftaran seleksi itu adalah masa di mana kalian mendaftar, dan tentunya mendaftarnya melalui satu portal yakni sscsn.bkn.go.id. Jadi untuk pendaftaran seleksi itu kurang lebih hampir 15 hari ya, dari mulai tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober kalau kita lihat panduan di jadwal ini. Nah, jadi itu ya membedakan antara pengumuman seleksi dan juga pendaftaran seleksi. Jadi kalau pengumuman ini terkadang saat masa pendaftaran seleksi itu pendaftarannya sudah mulai, misalnya tanggal 20 September itu sudah mulai, tetapi ada beberapa instansi yang baru mengumumkan terkait dengan penerimaan. Itu nggak apa-apa selagi masa pendaftaran itu kalian daftarnya dalam rangka atau dalam rangkaian
waktu yang telah ditentukan mulai dari 17 sampai 3 Oktober itu nggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu kalau lewat dari 3 Oktober untuk mendaftar CPNS, nah itu tidak berlaku lagi. Kemudian selanjutnya atau rangkaian selanjutnya adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini maksudnya data yang sudah kalian isi pada website SSCSN itu yang kalian daftar tadi itu akan diseleksi oleh panitia dari instansi masing-masing. Contoh misalnya kalau kalian daftar kejaksaan nih melalui laman SSCSN, kemudian seleksi administrasi itu artinya data kalian itu akan dicek oleh panitia dari kejaksaan tadi, tempat formasi atau instansi yang kalian lamar. Nah, itu pada mulai berjalan dari hari pertama pendaftaran sampai terakhir adalah 5 Oktober. Itu masa dari panitia dari masing-masing instansi yang kalian lamar itu untuk menyeleksi terkait dengan data ataupun berkas yang kalian isi pada laman pendaftaran SSCSN tadi. Nah, selanjutnya setelah masa administrasi atau registrasi atau pendaftaran online ini ada nanti pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, nanti artinya untuk masa administrasi ini ada pengumuman ya, pengumuman gugur atau lanjutnya kalian untuk melaju ke tahap berikutnya atau tahap SKDCAT. Nah, di sini ada masa sanggah dan jawaban sanggah. Apa yang dimaksud dengan masa sanggah ini? Masa sanggah ini adalah masa kalian dimana untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan dari panitia. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya pada seleksi administrasi kalian tidak lolos dengan alasan bahwa ijazah yang kalian masukkan salah, sedangkan saat pendaftaran kalian sudah benar memasukkan ijazah. Nah, kalian itu bisa menyanggah atau keputusan dari panitia ya, panitia seleksi dari formasi instansi masing-masing. Masa sanggah ini yang boleh adalah kesalahan dari panitia. Kalau kesalahan dari teman-teman itu tidak akan berlaku atau tidak akan bisa membuat kalian untuk menyanggah atau lolos ya untuk ke tahap berikutnya. Jadi masa sanggah ini adalah kesalahan dari panitia. Mungkin panitia tidak mengecek atau melakukan kesalahan dalam artian sedangkan kalian sudah upload ijazah, sedangkan kata panitia belum. Nah, kalian itu boleh menyanggah, artinya itu merupakan kesalahan dari panitia. Tapi kalau memang ijazah yang kalian tidak upload, kemudian kalian tidak lulus, kalian ikuti masa sanggah dan itu tidak akan lolos. Jadi masa sanggah ini ada kemungkinan kalian bisa untuk lanjut ke tahap berikutnya walaupun tadinya gugur pada tahapan administrasi, tapi dengan syarat itu adalah kesalahan dari panitianya, bukan kesalahan dari pesertanya. Kemudian ada penarikan data final. Itu artinya data final setelah pengumuman masa sanggah tadi ya. Jadi setelah ada yang menyanggah, kemudian ditariklah data final nama-nama yang lulus SSCSN tadi atau lulus masa pendaftaran CPNS ini. Kemudian setelah ada datanya, nama-namanya, lanjut ke tahap berikutnya adalah tahapan SKDCAT. Nah, SKDCAT ini begitu buka itu tidak langsung SKDCAT ya. Jadi pendaftaran dulu. Ada teman-teman yang masih bingung. Kalau buka September langsung tes SKDCAT, itu salah. Jadi September buka itu masanya atau rentan waktunya kurang lebih sekitar 1 bulan atau setengah bulan, kurang lebih 1 bulan ya sampai pengumuman jadwal SKDCAT. Nah, jadwal SKDCAT ini di mana? Kemudian untuk melihat atau mencetak kartu SKDCAT ini kalau kalian lolos administrasi di mana? Nah, biasanya di akun SSCSN kalian itu akan muncul tombol cetak kartu ujian SKDCAT. Nah, di sana kalian mencetak untuk nanti ikut jadwal pelaksanaan SKDCAT. Di kartu tersebut sudah dijelaskan tempatnya di mana, biasanya kemudian jamnya jam berapa, sesi berapa. Nah, kalian hadir di sana. Nah, untuk ada lagi yang dari beberapa instansi seperti Kemenkumham itu untuk jadwal SKDCAT-nya biasanya lihat di websitenya cpns.kemenkumham.go.id. Nah, kemudian untuk instansi lain mungkin bisa melihat di website instansi lainnya. Tetapi untuk cetak kartu ujian SKDCAT tetap di satu portal di akun kalian masing-masing, akun SSCSN bkn.go.id. Kemudian selanjutnya pengolahan nilai SKDCAT, pengumuman hasil SKDCAT, dan masa sanggah. Nah, masa sanggah ini sama seperti contohnya masa sanggah pada masa pendaftaran. Tapi dalam SKDCAT ini masa sanggahnya, misal nilai saat kalian keluar itu kalian lolos passing grade. Kemudian saat SKDCAT untuk lolos SKDCAT ke tahap berikutnya SKB, kalian dinyatakan tidak lolos, nilai kalian berbeda. Nah, itu bisa kalian sanggah. Artinya sekali lagi itu murni kesalahan dari panitia.
Kalau kalian murni dari kesalahan kalian, dalam artian kalian tidak lolos passing grade SKDCAT, kemudian kalian tidak lolos dan kalian ikut masa sanggah, nah itu tidak akan berlaku dan tetap akan gugur. Kemudian selanjutnya setelah tes SKDCAT dilanjut tes SKB. Nah, tes SKB ini sesuai dengan bidang formasi dan instansi yang kalian lamar. Jadi setiap formasi yang kalian lamar itu berbeda tes SKB-nya atau seleksi kompetensi bidang, tergantung dari bidang jabatan atau formasi yang kalian lamar. Contoh kalau misalnya peranata komputer biasa ada praktek komputer, kalau misalnya CPNS perawat ya misalnya biasanya ada praktek. Kemudian ada juga yang SKB-nya itu masih CAT, tetapi bukan soal SKD CAT ya. CAT-nya itu menjurusi terkait dengan formasi yang dilamar. Misal kalau misalnya CPNS guru ya, jadi SKB-nya itu atau CAT di SKB-nya adalah soal-soal tentang pendidikan, tentang materinya. Nah, itu yang membedakan. Kalau SKD CAT itu umum ya untuk materinya. Ada TWK, TIU, TKP, tapi kalau dalam SKB, kalau misalnya formasi yang kalian ikuti ada CAT-nya itu soalnya menjurusi terkait dengan formasi sesuai dengan bidang yang kalian lamar. Kemudian untuk SKB ini sekali lagi itu sama, diumumkan jadwalnya oleh panitia seleksi melalui biasanya website resmi ya, website resmi dari instansi atau formasi yang kalian lamar. Kalau kejaksaan biasanya di Kejaksaan ya, www.kejaksaan RI. Nah, biasanya kalau Kemenkumham itu di CPNS Kemenkumham. Jadi sesuaikan, kalian tetap pantau sosial media, kemudian website dari instansi yang kalian lamar. Dan terakhir itu ada integrasi nilai, kemudian pengumuman kelulusan itu dijadwalkan pada Desember. Kemudian ada masa sanggah lagi. Nah, masa sanggah ini kalau contohnya nilai kalian itu tidak sesuai, nilai akhirnya itu boleh disanggah. Nah, itu artinya untuk sekali lagi kesalahan dari panitia. Mungkin panitia salah menginput datanya ya. Tetapi percaya dan kalian yakinlah bahwa setiap nilai yang keluar itu kalian bisa melihat. SKD CAT setelah selesai kalian nilai bisa langsung keluar. Kalian sudah tahu, bisa kalian foto. Kalau ada kesalahan kalian bisa konfirmasi ke panitia di masa sanggah. Begitupun nilai seperti wawancara ataupun nilai pada kesemaptaan. Nah, itu nanti langsung keluar. Jadi tidak ada lagi ditutup-tutupi atau tidak ada yang namanya tidak transparansi. Sekarang semuanya transparan, nilai kalian, nilai teman pesaing kalian itu bisa dilihat semuanya. Kemudian setelah dinyatakan lulus, maka nanti akan masuk ke tahap berikutnya seperti pemberkasan, kemudian nanti ada pengusulan NIP, dan juga kalian sudah resmi menjadi seorang CPNS dan masa CPNS ini 1 tahun. Setelah lewat masa 1 tahun ada pengangkatan, bisa kalian menjadi PNS. Kemudian di mana kalian bisa melihat jadwal dari penerimaan CPNS? Contohnya kalau misalnya Kemenkumham, kalian untuk melihat jadwal dari penerimaan CPNS ini atau CPNS apa saja yang dibuka, kalian pantau website atau sosial media dari formasi yang ingin kalian ikuti. Misalnya kalau Kemenkumham, pantaunya di sosial media IG Kemenkumham atau di website dari Kemenkumham. Atau misal kalau yang lainnya seperti Kejaksaan, kalian website Kejaksaan atau di IG-nya Biro Kejaksaan. Jadi seperti itu ya. Atau bisa nanti lihat di website SSCSN. Biasanya di SSCSN itu ada satu menu untuk melihat formasi-formasi apa saja yang dibuka dan yang bisa kalian lamar, dan tentunya itu ada syarat-syaratnya. Kalian bisa lihat di sana. Dan untuk pendaftaran sekali lagi melalui website ssscn.bkn.go.id, tetapi pendaftaran pembuatan akun bukan dimulai dari sekarang. Tunggu pendaftaran dibuka. Kalau nanti pendaftaran tank itu dibuka, kalau di jadwal di sini itu tanggal 17 ya, tanggal 17 September itu sudah dibuka. Artinya untuk pendaftaran CPNS ini ya sudah bisa mendaftar melalui laman SSCSN, buat akun, pilih formasi. Tetapi kalau dari sekarang buat akunnya itu tidak berlaku. Ada yang bertanya, kenapa nggak bisa dibuka link SSCSN? Ya bagaimana mau dibuka? CPNS saja belum dibuka. Ya belum dimulai proses pendaftarannya. Jadi tunggu proses pendaftaran dibuka, CPNS dibuka, baru kalian bisa membuat akun dan juga sebagainya. Baiklah, mungkin itu beberapa informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini, dan pastikan kalian pantau
info resminya baik dari website BKN ataupun dari Kemenpan RB ya terkait dengan pelaksanaan perubahan ataupun sudah dibukanya penerimaan CPNS ini. Dan pasti nanti akan saya share selalu, saya buatkan video jika ada informasi terbaru. Tetap pantau info resminya dan jangan lupa persiapan. Jika teman-teman ingin mengikuti bimbingan online terkait dengan persiapan SKD CAT ataupun bimbingan dari CPNS ini, kalian bisa daftar dan masih dibuka untuk gelombang yang sekarang. Silakan kalian daftar dan aku tunggu link pendaftaran. Klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung ke IG aku Milik Umri. Dan pasti aku tunggu persiapan, semangat, dan aku doakan teman-teman lulus CPNS ataupun P3K tahun 2023 ini. Semangat, dan aku akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.